Jumpa lagi dengan saya, Sumi Harsi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alkana. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian bisa menuliskan nama alkana. 2. Kalian bisa mengidentifikasi isomer alkana. 3. Kalian bisa mengidentifikasi reaksi alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh ikatan tunggal. Dia mempunyai rumus CnH2n plus 2. N adalah jumlah atom C. Alkana yang paling sederhana adalah CH4. Kalian tahu, karbon mempunyai elektron valensi 4. Maka dia mengikat 4 atom yang lain. Kalau kalian tuliskan rumus struktur, C punya 4 tangan, dia berikatan dengan atom H sebanyak 4, merupakan rumus strukturnya. Nah, seperti ini. Maka dia mempunyai rumus molekul CH4, namanya metana. Kalau C saya tambah lagi 1, nah, seperti ini, kalian bisa menuliskan rumus strukturnya sendiri. Maka namanya etana. Rumus molekulnya adalah C2H6. Berikutnya, C saya tambah lagi, maka terbentuk rumus struktur seperti ini. Kalian bisa menuliskan rumus strukturnya seperti CH4 ini, sehingga rumus molekulnya menjadi C3H8. Namanya propana. Kalau C saya tambah lagi, menjadi C4, rumus molekulnya adalah C4H10. Namanya butana. C saya tambah lagi 1, sehingga rumus molekulnya C5H12. Namanya pentana. Saya tambah lagi C-nya 1, maka rumus molekulnya C6H14, namanya heksana. Saya tambah lagi C-nya menjadi 7, namanya heptana. Rumus molekulnya C7H16. Saya tambah lagi, maka rumus molekulnya menjadi C8H18. Namanya oktana. Saya tambah C1 lagi, rumus molekulnya C9H20. Namanya nonana. Berikutnya, saya tambah C1 lagi, menjadi C10H22. Namanya dekana. Ini merupakan deret homolog alkana. Apa itu deret homolog? Deret homolog adalah suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum sama dan sifat yang mirip. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Tadi C1 sampai C10 namanya adalah metana, etana,
propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana. Kemudian titik leburnya bisa kalian amati dan titik didihnya semakin panjang maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Bagaimana sifat deret homolog tersebut? 1. Mempunyai sifat kimia yang mirip antara CH4, C2H6, C3H8, dan seterusnya. Yang kedua, mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CN H2N plus 2. Jadi kalau C-nya misalnya 3, kita masukkan berapa jumlahannya, maka 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Nah ini. Kemudian yang ketiga, perbedaan massa rumus antara dua suku berurutannya sebesar 14. Kita lihat di sini. Kita tahu ARC itu 12, H itu 1, sehingga di sini MR-nya adalah 12 ditambah 1 kali 4, berarti tambah 4, 12 tambah 4, 16. Kemudian kalau selisihnya itu sebesar 14, maka C2H6 adalah 16 ditambah 14, berarti nanti 30. Jadi 12 kali 2, 24 ditambah 1 kali 6, berarti 30. Yang lain bisa kalian hitung sendiri. Kemudian makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya tadi ya. Nah ini. Alkana yang kehilangan satu atom H dinamakan alkil. Namanya sama dengan nama alkana. Akhiran ana diganti il. Jadi ana diganti il. Di ini ana diganti il. Kalau kita perhatikan di sini, CH4 namanya metana. Ana diganti il. Nah ini. Etana menjadi etil, il. Jadi di sini semua ana diganti il. Ya. Jadi kalau propana menjadi propil, butana, butil, pentana, pentil atau amil, heksana, heksil, heptana, heptil, oktana, oktil, nonana, nonil, dekana, dekil. Tata nama umum trivial pada alkana. Alkil, kalau C3 di ujung pada C primer itu propil. Tapi karena ini yang diikat oleh rantai utama adalah C sekunder, maka namanya isopropil. Sekunder butil, jumlah C-nya 4, kemudian diikat oleh rantai utama adalah C sekunder. Berikutnya ada isobutil dan tersier butil. Bagaimana menulis tata nama alkana? Tata nama alkana. Tata nama alkana dibagi menjadi 2. 1. Rantai lurus. Pemberian nama pada rantai lurus diberi awalan N yang berarti normal diikuti dengan nama alkana. Contoh, C lurus di sini, jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5, maka pentana. Karena rantai lurus diberi awalan N, yang berarti pentana.
Contoh yang kedua, walaupun rumus strukturnya ini bengkok seperti ini, tapi dia tetap berikatan. Maka dia juga termasuk rantai lurus. Karena jumlah C-nya 5, maka namanya juga normal pentana. Yang kedua adalah tata nama rantai bercabang. 1. Memilih rantai induk terpanjang, yaitu C panjang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai induk. Yang ketiga, memberi nama cabang-cabangnya. Jika cabang atau alkil itu lebih dari satu dan sama, maka diberi awalan di. Jika dua yang sama, tri, tiga, tetra, 4, dan seterusnya. Alkil yang berbeda diurutkan dengan abjad. Misalnya, etil dengan metil, maka yang lebih dulu ditulis adalah etil, baru metil. Yang keempat, yaitu melengkapi penamaan. Bagaimana memberikan nama pada alkana menuliskannya? Yaitu nama cabang ditulis dan diikuti dengan nama rantai utama. Pertama, tulis nama cabang awalan angka, tempat cabang terkait. Jadi, nomor cabang ditulis dulu, baru nama cabang. Kemudian, antara angka yang satu dengan angka yang lain diberi tanda koma, sedangkan antara angka dengan huruf diberikan penghubung atau ikatan. Berikutnya, jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Contoh penamaan alkana. Tadi saya katakan, untuk menentukan nama alkana, yang pertama adalah menentukan rantai induk, yaitu C panjang. Kita menghitung C panjang, alternatif C panjangnya di sini, kita hitung dari ruas kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian alternatif kedua, kita hitung dari kanan ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini panjang 6, maka ini merupakan rantai utama. Saya berikan tanda kotak. Nah, begini. Kemudian di luar rantai utama adalah alkil. Ini alkil. Nah, ini adalah alkil. Ini juga alkil. Setelah itu, kita memberikan nomor pada rantai utama, yaitu cabang harus memperoleh nomor kecil. Kalau dari kanan, 1, 2, 3 ada cabang, sebanyak 2 cabang, nomor 3. Kalau dari bawah, 1, 2, 3. Nomor 3 juga, tapi yang dari kanan tadi ada 2 cabang, berarti kita harus memberikan nomor dari kanan, karena banyak cabang. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5,
nomor 6, C nomor 6. Nah, seperti ini. Kalian lihat di sini. Nah, tadi untuk memberikan nama, tulis nomor cabang dulu. Di sini nomor 3 ada cabang, nomor 4 ada cabang. Nomor 3 ada 2 cabang, yaitu metil. Ini juga metil. Berarti ditulis angka atau nomor cabangnya dulu. 3, ini, koma 3. Nah, ini berarti di sini kita tulis nomor cabang, yaitu 3, ada cabang metil, kemudian ada cabang lagi metil, ada cabang lagi metil, yaitu nomor 3, di koma 3, koma 4, tri, karena jumlah cabangnya ada 3, berarti tri, karena namanya metil tadi, kemudian karena rantai utama jumlahnya 6, maka dinamakan heksana. Ini contoh yang kedua. Kita lihat di sini. Nah, ini sama seperti tadi, kita cari rantai utama. Kita hitung yang lurus dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung yang bengkok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari kiri ke bawah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sama-sama 6, maka lebih mudah pilih yang lurus. Kemudian, di luar rantai utama atau induk tadi adalah cabang. Di sini ada cabang namanya metil. Di sini juga ada cabang namanya metil. Yang ini ada cabang namanya etil. Yang ini ada cabang namanya metil. Kemudian memberikan nomornya itu kalau dari kiri nomor 2 ada cabang. Kemudian nomor 3 ada cabang. Kalau dari kanan nomor 2 ada cabang. Berarti harus kita pilih dari kiri. Nah, kita berikan nomor dari kiri 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, di sini kita tulis nomor cabangnya, yaitu nomor 2 ada cabang metil, nomor 3 ada etil, nomor 5 ada metil. Kita urutkan abjad. Etil dulu, berarti 3 etil, kemudian metilnya 2,2,5 trimetil heksana. Bagaimana kalian bisa menuliskan isomer alkana? Isomer. Apa itu isomer? Isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Isomer itu ada 4. Isomer rangka atau struktur, 2 isomer posisi, 3 isomer geometri, 4 isomer optis aktif. Pada alkana ini ada isomer struktur atau rantai, yaitu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Contoh misalnya di sini, keduanya ini, rumus struktur ini mempunyai rumus molekul sama, yaitu C4H10. Caranya kita menuliskan isomernya itu, tulis dulu C-nya sebanyak 4, kemudian kita beri nama, ya. Kemudian kita potong 1
sebagai cabang. Kemudian kita beri namanya normal butana 2-metil-propana. Kemudian perhatikan tabel berikut, ini adalah jumlah isomer. Kalian bisa menuliskan sendiri rumus strukturnya dan namanya. Jadi semakin banyak jumlah atom karbon, maka penyusun alkana, maka jumlah isomernya juga semakin banyak. Sifat-sifat alkana. Semakin panjang karbon, maka kereaktifannya semakin berkurang. Pada suhu kamar, C1 sampai C4 berwujud gas, sedangkan C5 sampai C17 berwujud cair, C18 sampai cair tak terhingga berwujud padat. Kelarutan dalam air. Semua hidrokarbon sukar larut dalam air. Kenapa? Karena hidrokarbon merupakan nonpolar, sedangkan air adalah polar. Nonpolar dengan polar tidak akan larut, sedangkan nonpolar dan nonpolar akan larut, sehingga hidrokarbon larut dalam karbon tetraklorida. Ini sifatnya yang berikutnya. Nah, ini semakin panjang karbon, maka titik didih dan titik leburnya juga semakin tinggi. Semakin panjang karbon, maka isomernya juga semakin banyak. Rantai karbon yang lurus mempunyai titik didih tinggi dibanding dengan isomer rantai karbon bercabang. Semakin banyak cabang karbon, maka semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Nah, ini contoh isomer pada alkana yaitu C6H14. Sumber alkana itu bahan bakar, kemudian pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku industri, bahan baku sintesis senyawa. Kalian bisa membaca buku kalian. Kemudian Bagaimana kalian bisa menuliskan reaksi alkana? Kemudian reaksi-reaksi alkana. Reaksi alkana yang pertama adalah pembakaran, yaitu apa itu pembakaran? Menambahkan senyawa karbon atau alkana itu dengan oksigen, sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Itu apabila pembakaran sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O. Contoh, propana. Jika dibakar ditambah O2, maka hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Kemudian, kalian baru menyetarakan dengan menambahkan koefisien. Berikutnya, reaksi substitusi. Substitusi berarti penggantian. Satu atom H diganti oleh atom atau gugus yang lain. Contoh, CH4 dan Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl. Satu atom H dari CH4 diganti oleh Cl, menghasilkan CH3Cl, yaitu metil klorida dan asam klorida. Yang berikutnya, perengkahan atau cracking. Reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Setelah melakukan pembelajaran kali ini, kalian bisa latihan soal berikut ini. Ini adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.